Shalom, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali pada akhir pekan ini, tentu dalam program Renungan Pagi Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada akhir pekan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam yang boleh kami lewati. Hingga pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Engkau telah membawa kami sampai pada titik ini, itu semua oleh karena anugerah-Mu saja. Dan di akhir pekan ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami. Terangilah hidup kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu menuntun dan menyertai, serta memberikan kepada kami pengertian tentang hal-hal apa yang harus kami lakukan, dan juga tentang hal-hal yang buruk yang harus kami tolak. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sekali lagi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah selalu waspada. Ya. Pesan ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius yang bertugas untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan agar Timotius dan tentu juga jemaat yang ada di Efesus selalu hidup waspada, terutama dalam menghadapi penyesatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita waspada dalam menghadapi penyesatan? Rasul Paulus mengatakan yang pertama adalah awasilah dirimu sendiri. Ya. Artinya adalah kita harus selalu berhati-hati dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena keinginan sering sekali menjebak kita untuk bertindak secara salah, karena hanya menginginkan kesenangan tanpa memikirkan setiap resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kita harus mampu memikirkan hasil akhir dari apa yang kita lakukan sebelum kita bertindak. Sederhananya adalah kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Karena ketika kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, itu akan memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan dalam kita melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita. Memperkecil akan terjadinya kesalahan dalam setiap tindakan-tindakan kita. Dengan demikian kita akan bisa mengontrol keinginan yang kerap menjebak kita kepada perbuatan-perbuatan yang bercela dan merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain, dan juga tidak memuliakan Tuhan. Inilah hal yang pertama
yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan tentu juga kepada kita hari ini yang mendengar firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri agar kita bisa mengontrol setiap perbuatan-perbuatan kita sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah awasilah ajaranmu. Jadi hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya adalah berpegang teguh kepada ajaran yang benar atau ajaran yang sehat. Hal yang paling penting yang menentukan masa depan hidup kita dalam konteks beriman kepada Kristus adalah hal pengajaran sehat yang tumbuh dan dibangun di atas dasar kebenaran yang sejati atau di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki pondasi iman yang kuat, yaitu firman Tuhan yang menolong kita dapat berdiri dan berpegang teguh kepada keyakinan kita yang benar. Kita dapat berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang sehat, sehingga tidak memungkinkan ajaran-ajaran sesat melumpuhkan keyakinan kita kepada Kristus. Kita tidak akan membiarkan ajaran kita ditukar dengan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Kita tidak akan mungkin dapat membiarkan ajaran yang benar yang dibangun di atas dasar kebenaran ditukar dengan kepalsuan. Jika kita mengawasi atau waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, kita bisa membentengi diri kita dengan firman Tuhan, dengan cara bertekun membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kita tahu mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia. Kita tahu jalan yang benar dan jalan yang menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali. Karena di tengah-tengah penyesatan yang sedang terjadi dan akan terus terjadi, mungkin saja akan melemahkan keyakinan kita jika kita tidak membentengi diri, membangun iman kita di atas pondasi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kita agar kita bertekun atas semuanya itu. Kita bertekun melakukannya. Kita bertekun dalam mengawasi diri kita sendiri. Kita juga bertekun dalam mengawasi ajaran kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 yang sudah kita baca tadi, yaitu bagian yang kedua, mengatakan bahwa bertekunlah dalam semuanya itu. Ya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bertekun melakukan hal itu, maka kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sekali lagi, jika kita bertekun membentengi diri kita dengan hal-hal yang baik sehingga kita tidak tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bercela dan merugikan diri sendiri. Jikalau kita tidak membentengi diri kita sendiri dengan ajaran yang sehat, yaitu firman Tuhan, maka kita akan mudah sekali untuk mengikuti atau terjebak dengan kesesatan. Tetapi jikalau kita bertekun melakukan hal itu, maka kita dapat menyelamatkan diri kita dari kesesatan dan juga menyelamatkan orang lain yang mau turut selalu waspada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita terus bertekun mengontrol keinginan dalam diri kita dan membentengi diri kita dengan ajaran-ajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan, agar kita tidak disesatkan atau agar kita selamat. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada hari ini. Tuhan menolong dan memberkati
agar firman-Mu menolong kami untuk terus mengontrol diri kami sendiri dan juga berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang dapat menyelamatkan kami, Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, sehingga kami tidak terjebak dengan keinginan diri kami dan juga tidak terjebak dengan ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai setiap langkah hidup kami, pimpin kami, sehingga kami selalu berada dalam kontrol Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat berakhir pekan. Jika Bapak Ibu beraktivitas, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.